Gini, pertanyaan saya begini, mengapa yang digarap oleh kaum mukibol ya atau mukimat itu kok bukan cuma nasabnya Ba'alawi saja? Jadi Ba'alawi itu diserang dengan propaganda, dengan fitnah. Kok nggak fokus di soal nasab saja, tapi ada isu-isu yang lain, fitnah-fitnah yang lain, misalnya atau contohnya Ba'alawi antek Belanda. Terbongkar tujuan para begal nasab membatalkan nasab Habib Ba'alawi dan memfitnah para Habib Ba'alawi. Diduga dibayar untuk membungkam para habaib, terutama kritikan, sindiran-sindiran para habaib kepada elit-elit pemerintah yang korup. Tentunya para koruptor tidak senang akan hal tersebut, sehingga dibayarlah para buzzer-buzzer dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai kiai untuk membungkam para habaib, teman-teman semuanya. Mari kita lihat dulu video berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan like MPH channel, teman-teman. Kita lihat videonya bersama-sama semuanya. Gini, pertanyaan saya begini, mengapa yang digarap oleh kaum mukibol ya atau mukimat itu kok bukan cuma nasabnya Ba'alawi saja? Jadi Ba'alawi itu diserang dengan propaganda, dengan fitnah. Kok nggak fokus di soal nasab saja, tapi ada isu-isu yang lain, fitnah-fitnah yang lain, misalnya atau contohnya Ba'alawi antek Belanda. Terus apalagi Ba'alawi itu ajarannya berbeda dengan NU, ini baru muncul itu seperti itu. Ada lagi Ba'alawi itu tukang khurafat. Terus yang lebih ekstrim, usir Ba'alawi dari Indonesia, disuruh kembali ke Yaman. Ini yang paling tidak masuk akal gitu ya. Paling bodoh itu menandakan rasisme. Dan rasisme itu bertentangan dengan agama Islam, bertentangan dengan akidah Islam. Itu sudah jelas itu ya. Kenapa? Ya, Nabi Muhammad sendiri kan sudah sudah wanti-wanti, sudah ngomong. Salah satu contohnya misalnya orang Arab itu tidak lebih baik daripada orang Ajam. Itu nanti bisa menjadi tafsirul ayati bil hadis. Kenapa? Di dalam Qur'annya sendiri kan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallah atqakum, kan gitu. Itu jelas begitu. Jadi kalau ada orang rasis, itu sudah menyelisih akidah Islam gitu. Apalagi serangannya itu ya. Termasuk yang sekarang mutakhir itu Ba'alawi disuruh ke Yaman berjuang karena Arab Saudi menyerang Yaman. Ini bodoh lagi, nanti akan saya jelaskan satu-satu. Jadi kenapa yang dipersoalkan itu nggak fokus soal nasab saja? Ya memang targetnya itu bukan nasab. Targetnya adalah bagaimana menyebarkan kebencian ya, supaya masyarakat luas itu dibodoh-bodohi, terpengaruh, kemudian timbul rasisme, kebencian terhadap golongan seperti itu. Nah, itu jelas kalau secara konstitusi kita itu ya melanggar pasal 27 Undang-Undang Dasar 45. Kenapa?
itu Ba'alawi yang sudah turun-temurun, terus kemudian sekarang anak keturunannya sudah menjadi warga negara Indonesia, kan punya kedudukan hukum yang sama. Ya. Sekarang begini, tuduhan bahwa Ba'alawi itu antek Belanda, saya sudah menjawab. Jadi bagaimana hebatnya para pribumi itu yang jauh lebih antek kalau di zaman Belandanya. Ya, di video saya terdahulu sudah saya jelaskan panjang lebar. Ya. Terus kemudian isu atau gosip atau fitnah bahwa mereka itu dibawa oleh VOC. Lah kamu itu loh, belajar dari mana? Sumber sejarahmu mana? Kamu juga tidak ngerti apa sejarah dan geografi. Coba kamu pelajari ya, sejarah rute perjalanan VOC untuk sampai ke Jawa, untuk sampai ke Nusantara. Itu lewat mana? Ya. Lewat apa? Dari Eropa menuju ke Lautan Atlantik. Kemudian menyisir di pantai apa di sebelah barat Afrika. Kemudian sampai ke apa, Cape of Good Hope atau Tanjung Harapan. Ya. Nanti di Tanjung Harapan itu kan ada kota yang namanya Cape Town itu. Ya. Lalu dari situ baru menuju ke arah Samudra Hindia, kemudian ke Selat Sunda, ke Malaka, ya kan gitu jalurnya. Jadi nggak lewat Yaman, nggak lewat Arab Selatan. Ada yang bilang katanya Yaman itu bukan Arab, goblok lagi. Yaman itu termasuk bagian Jazirah Arab bagian selatan. Nanti di dekatnya ada apa? Laut Arab itu di bagian selatan itu. Nah, itu geografi. Lalu kalau orang-orang Hadrami, orang-orang Hadramaut, orang Yaman mau ke Jawa, mau ke Nusantara lewat mana? Ya, jalurnya lewat India, atau kadang nggak mampir India tapi dari Sri Lanka, kemudian baru menuju ke Laut India, ke Jawa, dan lain-lain di Nusantara termasuk ke Sumatera. Jalurnya kan begitu. Kamu baca bukunya Profesor Azumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah di Nusantara. Di situ nanti juga disinggung ada apa namanya tahap di mana orang-orang Hadrami itu sebenarnya juga dari dulu sebelum VOC, sebelum orang-orang Barat, sebelum masa kolonialisme itu, orang-orang Hadrami, para ulama termasuk para pedagangnya itu sudah berdatangan di Nusantara, kan gitu. Orang-orang bodoh yang apa nggak berliterasi, nggak mau membaca sejarah, nggak mau baca buku-buku ilmiah, yang di ngalor idul, yang dibaca, yang dengarkan cuman fitnah, gosip. Lalu apalagi serangannya, ya. Serangannya apalagi sekarang ada hal yang baru, katanya ajaran Ba'alawi itu berbeda dengan ajaran NU. Kamu hal yang sepele itu sepele mengenai perbedaan itu mau kamu besar-besarkan. Kamu orang NU atau bukan, ya. Yang ngomong begitu ngerti NU apa enggak? Kalau nggak ngerti NU, nggak usah ngomong begitu, sok-sokan ngerti NU. Lalu di dalam NU sendiri itu juga ada perbedaan-perbedaan. Ya. Contoh ini, sikap NU terhadap Syiah itu bagaimana? Gus Dur pernah bilang katanya Syiah itu adalah apa? Sama dengan Ahlus Sunnah, dengan NU. Bedanya cuma di soal imamah. Berarti yang dimaksud Gus Dur itu mungkin Syiah Zaidiyah, nanti beda dengan Syiah Rafidho. Tapi ada golongan-golongan NU yang sama sekali nggak mau tahu, pokoknya Syiah dianggap sesat. Nah,
di tubuh NU sendiri itu juga ada perbedaan-perbedaan, makanya ada yang namanya NU garis apa, garis ini, garis ini. Jadi yang namanya perbedaan itu biasa, tapi yang jelas ya, antara orang-orang NU dengan orang-orang Ba'alawi secara umum itu mazhabnya sama, yakni mazhab Syafi'i. Yang ngerti, yang tahu, yang membaca, yang ngerti literasi pasti tahu itu ya, sejarah perkembangan bagaimana itu. Nah, apalagi yang dipersoalkan serangan khurafat. Khurafat, ada cerita-cerita khurafat di Ba'alawi dibesar-besarkan, sementara di kalangan golongan yang lain ya juga biasa ada khurafat-khurafat. Di semua golongan itu ada khurafatnya ya. Apa kalau di Jawa apa, ada kisah Bandung Bondowoso ya, bikin 1000 candi dalam waktu semalam. Apalagi Sunan Kalijogo nyangkul ya, cangkullah tanahnya jadi emas. Apalagi Sunan Bonang bisa mengubah buah apa itu pinang atau apa bisa jadi emas. Apalagi Joko Tingkir mengalahkan serangan-serangan buaya, lalu dia menuju ke pusat kota Demak, raketnya itu didorong oleh pasukan buaya. Ayo, apalagi khurafatnya, ayo macam-macam ya. Penguasa para raja Jawa didukung oleh Ratu Nyi Ratu Kidul. Itu ada penguasa Laut Selatan juga didukung oleh penguasa Merapi. Kurang khurafat apa? Belum lagi gunung apa, Semeru itu diambilkan dari Mahameru, pucuknya Mahameru India dipindah ke Jawa. Kurang khurafat apalagi? Ayo. Tapi kan begini, hal-hal seperti itu di semua golongan kan bagi orang-orang yang bisa berpikir tidak perlu diikuti. Ya sama saja di semua golongan. Apakah kamu kira itu di golongan Ba'alawi itu juga apa, banyak yang percaya dengan khurafat-khurafat yang disampaikan oleh orang-orang tertentu? Nah, nanti kamu juga tidak akan bisa membedakan apa itu khurafat, apa itu karomah ya. Udah, namanya juga orang benci. Jadi pokoknya apa yang jelek-jelek itu ya ditimpakan seolah-olah semuanya Ba'alawi. Nah, yang lain-lain mengalami hal yang sama, bahkan lebih antek lagi di zaman Belanda ya. Itu juga dianggap sepi. Nah, itu namanya cara berpikir tidak adil. Yang terbaru apa? Ba'alawi di Indonesia disuruh pulang ke Yaman, disuruh apa, membela Yaman yang lagi diserang Arab Saudi. Itu bodoh juga. Kalian nggak ngerti bahwa yang terjadi di Yaman itu ada pemerintahan yang selama ini diakui oleh PBB. Itu dari kelompok mana? Dari kelompok Sunni. Ada pemberontaknya dari kelompok Syiah. Arab Saudi itu pro terhadap pemerintah Yaman, membantu pemerintah Yaman untuk apa, menyerang para pemberontak. Dan terus Ba'alawi, orang-orang yang Sunni di Indonesia itu terus mbok suruh bantu Syiah Yaman gitu. Terus mbok suruh melawan pemerintah Yaman, mbok suruh melawan Arab Saudi yang bersekutu dengan pemerintah Yaman. Orang Ba'alawi mbok suruh datang ke Yaman, yang katamu mbok suruh berjuang itu. Berjuang apa? Memberontak pada pemerintah Yaman yang dibantu Arab Saudi. Goblok poloe. Orang ngerti, nggak ngerti geopolitik, sok-sokan ngomong politik di Yaman bagaimana, nggak ngerti. Nah, jadi orang-orang yang cuma apa, mendasarkan pada sesuatu yang tidak diketahui, nah, itu juga dikecam oleh Allah di dalam Al-Quran. Jangan engkau mengikuti apa-apa yang kau tidak punya pengetahuan di dalamnya.
Kan begitu. Makanya di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk tabayun. Bukan apa-apa yang nggak diketahui terus diikuti. Kenapa kok mudah mengikuti hal yang negatif-negatif itu? Karena hati dan jiwanya dilekati oleh mental hasud, iri, dengki, dan kebencian. Masa lalu sebelum Indonesia merdeka dibawa-bawa sampai sekarang, itu sama persis seperti golongan munafik di Madinah yang dipimpin oleh siapa itu? Yang dipimpin oleh Ibnu Salul itu. Nah, itu bikin propaganda kaum muhajirin dari Mekah itu dianggap imigran, terus orang-orang Madinah disuruh melawan. Nah gimana? Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu kaum muhajirin itu kan imigran dari Mekah datang ke Madinah. Itu si Ibnu Salul bikin propaganda, disuruh melawan itu orang-orang muhajirin. Orang-orang Madinah itu dikulik-kulik, dibikin fitnah, ya, seolah-olah nanti kaum muhajirin itulah yang akan mengalahkan orang-orang Madinah. Ya persis seperti kalian itu, si para mukibul itu ya, bikin isu propaganda imigran dengkul muamoh. Orang sudah turun-temurun di sini jadi warga negara Indonesia dibilang imigran. Ya, itu bodohmu itu mesti harus dihentikan ya. Kamu mesti sadar, jangan sampai bodoh sampai mati. Akidahmu kamu langgar-langgar sendiri, akhirnya kamu mati dalam keadaan melanggar akidahmu ya. Di mana letak akidahmu? Kamu jadi orang rasis ya. Kamu jadi orang yang fasik ya. Jadi mestinya orang sesama Islam itu mesti bersatu, innamal mu'minin ikhwatun, tapi kamu melanggar prinsip itu dengan berpecah belah, membuat propaganda negatif. Masa lalu yang seharusnya sudah selesai itu sekarang diudal-udal, orang yang sudah menjadi satu bangsa, satu negara, kamu kata-kata itu sebagai imigran. Nah, akhirnya ya kalian akan menjadi golongan yang tersesat. Nah, hati-hati itu. Tentunya gerakan-gerakan para begal nasab ini tentunya didekingi atau dilindungi, dibayar oleh orang-orang tentunya dari karangan elit-elit pejabat pemerintah. Mereka ingin membungkam para habaib yang tidak senang dengan kebijakan Jokowi dulu. Tentunya kritikan-kritikan habaib ini ditanggapi dengan apa bang? Dengan cara mereka bayar buzzer, bayar orang-orang yang mengaku sebagai kiai, ustadz, yang mengaku juga dari orang-orang NU untuk membatalkan nasab para habaib Ba'alawi. Sehingga pengaruh habaib Ba'alawi ini tidak didengarkan oleh masyarakat lagi. Banyak masyarakat terpengaruh sehingga ikut membatalkan nasab para habaib Ba'alawi, menghina dan mencaci para habaib Ba'alawi. Nauzubillahi min zalik, teman-teman semua.